Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal atau channel belajar tentang kapal ya. Belajar tentang kapal, belajar tentang seluk-beluk kapal. Seluk-beluk tentang kapal. Saya kali ini akan mengambil satu tema, satu topik yang mungkin tidak tidak begitu diminati orang, namun topik ini seringkali digunakan oleh eh, kru kapal, ya, atau oleh kita sebagai seorang desainer kapal. Kawan-kawan semua, saya mempunyai beberapa catatan setelah saya analisa dari beberapa kapal yang sedang melakukan pengedokan di kalangan kapal kami, itu salah satu yang menjadi catatan kami adalah pintu, ya, pintu kapal. Ada pintunya yang besar sekali, ada pintu yang kecil, ada pintu yang ada di sekat, atau pintu yang tidak ada di sekat, pintu di dalam kapal pokoknya. Nah, saya tidak akan berbagi tentang pintu-pintu kapal. Jenis-jenis pintu kapal itu saya tidak berbagi. Tapi saya berbagi perihal frekuensi, perihal seringnya pintu kapal itu digunakan. Ada pintu yang sering digunakan, ada pintu yang jarang digunakan, dan ada pintu yang tidak boleh digunakan oleh kapal, ya, oleh kru kapal. Berbicara tentang digunakan sering tidaknya ini kita sebut dengan frekuensi. Frekuensi. Berbicara frekuensi sekarang, maka ada frekuensi kapal, apa itu pintu kapal digunakan. Kali ini saya berbagi tentang frekuensi pintu kapal digunakan. Ada 4 jenis apa namanya frekuensi pintu kapal digunakan. Yang pertama kita sebut adalah uh, close door atau pintu yang selalu tertutup, ya, pintu yang selalu tertutup. Ada pintu kapal yang selalu tertutup. Nah, pintu kapal yang selalu tertutup ini kita bagi menjadi 2, normally close, dan yang kedua adalah permanently close. Permanen ditutup, ada yang normally close. Yang pertama itu disebut normally close. Apa itu normally close? Pintu yang biasanya frekuensi penggunaannya selalu tertutup. Pintu tersebut di dalam operasionalnya selalu tetap tertutup. Tidak pernah dibuka. Akan tetapi penggunaan pintu tersebut dibuka harus mendapatkan izin, harus mendapatkan persetujuan
dari eh, kapten kapal atau persetujuan dari perwira jaga. Pintu yang mendapat selalu tertutup dan boleh dibuka asal mendapatkan izin, kita sebut dengan normally close. Biasanya tertutup. Ya. Menggunakan, harus menggunakan izin dulu. Ya, itu uh, pertanyaan kepada kita-kita di sini. Pintu yang mana di kapal yang seperti itu? Nah, ini PR. PR bagi kawan-kawan para praktisi maritim. Yang mana pintu yang harus mendapatkan izin dari kapten? Ini PR, ya. Nah, yang kedua adalah pintu yang permanently close. Ya, permanently. Yang pertama tadi kan normally close. Ya, normally close harus menggunakan penggunaannya harus mendapatkan izin. Dan kalau itu pun digunakan untuk diizinkan dibuka harus ditutup kembali setelah selesai digunakan. Nah, yang kedua ini namanya permanently close. Apa itu permanently close? Atau pintu yang tertutup secara permanen. Bukan berarti pintunya dikunci, nggak bisa dibuka-buka, selamanya nggak bisa dibuka. Bukan. Yang dimaksud permanently close ini adalah pintu yang tertutup tetapi dibuka pada saat kapal nyandar. Pada saat kapal nyandar, pintu itu dibuka. Ya, pintu itu dibuka. Pada saat kapal tali terus lepas dua-duanya, pintu itu harus ditutup. Ya, selama pelayaran harus ditutup. Ya, harus ditutup. Jadi waktu pembukaan pintu pada saat kapal sandar di pelabuhan. Dan waktu penutupannya pada saat kapal meninggalkan pelabuhan. Dan pembukaan dan penutupan harus dicatat dalam buku catatan. Nah, ini yang kadang-kadang lupa kita, operator lupa. Desainer membuat pintu yang hanya boleh dibuka saat kapal sandar dan harus ditutup saat kapal meninggalkan pelabuhan. Catatan lagi, jika pintu tersebut dapat diakses selama dalam pelayaran, maka pintu tersebut harus dilengkapi dengan perangkat untuk mencegah pembukaan yang tidak sah. Ya, artinya harus dikunci dari dalam. Dikuncinya dari dalam. Ya. Dan bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Jadi orang-orang yang bisa membuka itu orang yang mendapatkan otorisasi. Ya, ini untuk kepentingan safety dan security. PR kembali, pintu-pintu mana yang seperti itu? Ini harus kita jawab. Nah, harus kita jawab. Ini masih saya bikin eh, ternyata pintu mana yang kategori permanently close ini. Itu dari sisi tertutup. Nah, frekuensi yang ketiga itu disebut dengan pintu yang selalu terbuka, normally open. Ya, pintu yang selalu terbuka, bukan
bukan terbuka blak begini, tidak, ya, tidak. Artinya pintu tersebut boleh terbuka, ya, boleh terbuka, ya. Nanti kalau sudah dilewati tertutup kembali. Ada engsel yang bisa menutup kembali. Itu namanya normally open, ya. Pintu-pintu rumah di kita itu kan ada yang pakai apa itu namanya hing atau engsel, tapi engselnya ada pegasnya sehingga bisa tertutup kembali. Pintu-pintu ini tidak mempunyai kunci, ya. Jadi kalau desainer kapal mendesain normally open tetapi dikasih kunci itu salah, pasti salah, ya. Jadi itu jenis yang ketiga. Pintu-pintu mana? Silakan dijawab sendiri. Ini yang PR. Yang keempat adalah jenisnya pintu use door atau pintu yang selalu digunakan. Tadi yang pintu kan selalu terbuka tapi bisa ditutup kembali. Ini di dalam pemakaian sehari-hari boleh dibiarkan terbuka, ya. Diblak bisa terbuka, bisa ditempel pakai pakai apa namanya magnet atau cantolan, ya, pakai cantolan. Dibiaran terbuka, dicantolkan, nah, terbuka. Tapi kalau sewaktu-waktu bisa digunakan ditutup, ya bisa ditutup. Itulah yang disebut dengan pintu use door. Pintu yang dibiarkan blak terbuka tapi bisa dicantolkan di situ, di dikasih pencantolan, ya. Pintu-pintu apa itu? Adalah PR di kapal. Jadi ada 4 jenis frekuensi penggunaan pintu. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bila mana kawan-kawan mempunyai komen tentang jenis-jenis pintu atau topik-topik yang lain, silakan ditulis di komen. Semoga kami bisa memberikan materi yang lebih menarik, ya. Ini materinya tidak menarik tapi khusus untuk orang-orang kapal ini, untuk mahasiswa teknik perkapalan, untuk galangan kapal, untuk operator kapal, untuk pelayaran, untuk kru kapal, untuk kapten kapal dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Demikian sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.